Selamat pagi teman-teman mahasiswa dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya M. Haikal. Saya merupakan mahasiswa dari kelas 2 TEA dengan program studi sarjana terapan teknik telekomunikasi dengan jurusan teknik elektro. Kali ini saya akan membahas mengenai lambang atau logo dari K3. Arti dan makna atau simbol dari lambang logo K3, palang yaitu bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, atau yang bisa kita singkat dengan PAK. Selanjutnya roda gigi. Roda gigi memiliki arti bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Selanjutnya warna putih yang merupakan bersih dan suci. Sedangkan hijau sendiri yang memiliki arti selamat, sehat, dan sejahtera. Dan yang terakhir 11 gerigi roda yang merupakan 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Tadi kita sudah membahas mengenai arti dari logo K3 itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri. K3 adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di institusi maupun lokasi proyek. Tujuan kesehatan dan keselamatan kerja adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan tempat kita bekerja. Ada beberapa pengertian K3 itu sendiri. Yang pertama, pengertian K3 secara keilmuan. K3 merupakan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan dan penyebab dan penyakit akibat kerja. Di K3 itu sendiri memiliki beberapa aspek. Biar lebih spesifik, kita memiliki 3 aspek dalam K3 itu sendiri. Dalam aspek yang pertama, kesehatan kerja, atau istilah nama kerennya Cleanliness and Healthy Environment. Dan yang kedua, keselamatan kerja, warning sign and tagging, safety tools and equipment. Dan yang terakhir, kinerja kerja karyawan, atau biasa disebut better and improve quality output of product. Ukuran kinerja, maka dalam penelitian ini menggunakan 3 indikator. Yang pertama, kuantitas kerja, yaitu jumlah yang dihasilkan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, kualitas kerja, yaitu mutu pekerjaan sebagai output yang harus diselesaikan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu ketepatan dan kesesuaian waktu. Ketepatan dan kesesuaian waktu, yaitu menyangkut kesesuaian waktu penyelesaian pekerjaan dalam alokasi waktu yang telah ditentukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Tujuan K3 di tempat kita bekerja. 1. Sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya risiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Yang kedua, membantu memberikan saran dalam perencanaan, proses organisir di site tempat kerja dan pelaksanaan kerja. 3. Sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja. Yang keempat, memberikan saran mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja yang bisa kita singkat dengan K3. 5. Sebagai pedoman dalam membuat desain, pengendalian bahaya metode, prosedur, dan program. Yang terakhir, sebagai acuan dalam mengukur keefektifan tindakan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Fungsi K3 secara umum ada 3. Yang pertama, untuk melindungi dan memelihara kesehatan, keselamatan tenaga kerja sehingga kinerjanya dapat meningkat. Yang kedua, untuk menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan kerja. Yang ketiga atau yang terakhir, untuk memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik dan dapat digunakan secara aman dan efisien.
Mungkin itu saja mengenai pengertian tujuan fungsi dari K3 itu sendiri. Sebelum saya menutup telah saya jelaskan tadi, saya ingin menyimpulkan sedikit. Keselamatan dan kesehatan kerja bukan sekadar kewajiban, tetapi kan komitmen moral kita untuk melindungi diri sendiri, rekan kerja, dan organisasi. Ketiga adalah fondasi utama dari produktivitas dan keberlanjutan. Tanpa keselamatan tidak ada pertumbuhan, tanpa kesehatan tidak ada masa depan. Mari kita bawa semangat ketiga ini di dalam setiap tindakan kecil kita, karena budaya keselamatan tidak dibangun dalam suatu hari. Ia dibangun dari konsistensi, kepedulian, dan keberanian untuk bertindak. Oke, baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.